hari ini yang tadi saya sudah jelaskan sedikit ya tentang pemeriksaan fisik gawat darurat. Nah, sesuai teori yang teman-teman tahu, apa perbedaan pemeriksaan fisik secara umum dengan pemeriksaan gawat darurat? Di pengkajiannya Bu. Pengkajian ya. Jadi kalau untuk di perawatan gawat darurat, teman-teman akan belajar terkait seperti apa sih melakukan pengkajian primary survey. Nah, yang akan kita praktekkan hari ini, kita hanya berfokus pada primary survey-nya aja. Karena kalau secondary survey kan itu head to toe ya sebenarnya ya. Udah pernah teman-teman dapatkan di semester awal ya. Semester awal terus di KMB kan per sistemnya juga udah dijelaskan ya secara preventif. Nah, sekarang kita fokusnya hanya di primary survey. Nah, kembali ke alat. Nah, di sini ada beberapa alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian atau primary survey ya untuk di perawatan gawat darurat. Masih ingat primary survey itu fokusnya ke apa aja poinnya? Airway, breathing, Apa aja? circulation, Airway, disability, exposure. Ya, jadi nanti kelima poin itu akan kita praktekkan ya seperti apa tindakan yang dilakukan. Nah, di sini saya kenalkan dulu alat-alatnya ya. Mulai dari airway. Jadi airway ini kita akan mempraktekkan cara membuka jalan nafas ya pada pasien dengan kondisi kegawatan. Di sini salah satunya alat yang dibutuhkan adalah OPA. Ya. Ada yang tahu OPA apa? Bukan OPA Korea ya. Oropharyngeal airway ya. Jadi di sini OPA juga biasanya kalau di rumah sakit nanti teman-teman jangan kaget kalau misalnya perawatnya bilang ini mayo ya. Jadi nanti ini sebutannya beda-beda, ada yang bilang OPA, ada yang bilang mayo ya. Ini fungsinya untuk membuka jalan nafas pasien. Nah, terus di airway di sini ada yang tahu ini apa namanya? Nekolar ya. Nah, nekolar ini fungsinya untuk memfiksasi ya, untuk menstabilisasi posisi servikal ya pada pasien yang beresiko cedera servikal atau ada trauma ya. Nanti saya ajarkan cara penggunaannya. Nah, itu untuk di airway ya teman-teman. Jadi untuk airway kita butuhkan namanya oropharyngeal airway sama nekolar ya. Kita masuk ke poin yang kedua, itu ada breathing. Nah, di breathing apa aja yang disiapkan? Yang wajib yaitu adalah terapi oksigen ya, berarti siapkan oksigen dan juga selang oksigen. Untuk selang oksigennya menyesuaikan biasanya nanti dengan kebutuhan pasiennya ya, apakah hanya butuh nasal kanul atau butuh yang sungkup atau yang NRM gitu ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, ini terus alat yang ketiga di sini di sirkulasi. Nah, di sirkulasi di sini agak banyak nih alat yang dibutuhkan ya teman-teman. Yang pertama di sini ada set infus ya sama cairan NaCl. Terus di sini juga ada selang, ini mana selang kanul ya, kateter ya, selang kateter. Terus ada suction ini di airway ya. Jadi di airway tadi ada oropharyngeal airway, terus ada suction, ada nekolar sama. Nah, ini untuk circulation ada selang and getek ya, selang and getek. Ini teman-teman siapkan untuk kebutuhan di circulation ya. Untuk di disability sini teman-teman siapkan light ya yang wajib, dan sisanya nggak ada alat ya. Untuk disability cukup teman-teman pahami tentang pemeriksaan kesadaran ya, DCS seperti apa. Nah, ini untuk alat-alatnya. Terus di sini juga ada sarung tangan steril ya. Jadi sarung tangan steril ini fungsinya untuk apa teman-teman? Untuk masang mencegah infeksi Ya, mencegah infeksi. Digunakan saat pasang kateter kan, tadi ada selang kateter ya. Jadi walaupun ini tindakannya pada kondisi kegawatan ya, pasiennya kegawatan, mungkin pasiennya nggak sadar gitu ya, penurunan kesadaran, tapi teman-teman tetap wajib melakukan tindakan sesuai dengan SOP ya. Kalau tindakannya harus steril ya berarti harus steril ya, pakai sarung tangan steril. Nah, itu ya. Jadi untuk alat-alatnya, untuk pempis gadar itu sebenarnya nggak banyak. Jadi lebih banyak ke arah bagaimana teman-teman memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, ini juga tadi ya di breathing ada amubeg ya. Amubeg ini biasanya pada pasien-pasien dengan kondisi henti nafas ya, ini diberikan. Oke, untuk alat paham ya?
Oke, sekarang kita akan mulai melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, tapi di sini stage-nya sudah di intrahospital ya. Jadi kan ingat stage perawatan gawat darurat itu ada di mana aja? Prahospital, transportasi dan evakuasi, intrahospital. Nah, sekarang kita masuk ke stage intrahospital, tapi kondisinya di IGD pasiennya, gitu ya. Nah, ketika pasien datang dengan kondisi kegawatan, sebelum lebih jauh saya mau tanya dulu, apa yang akan pertama teman-teman lakukan ketika menemukan pasien dengan kondisi kegawatan di depan teman-teman? Mau ngapain nih? Ini pasiennya ada nih. kan nggak bisa Hmm? ya airway dulu, mungkin dicek dulu. Nah ya, betul airway. Tapi sebelum ke sana, teman-teman pastikan dulu ngecek respon. Pak, Bu, bisa dengar suara saya? Ya. Jadi ketika pasien datang, apalagi kondisinya nggak sadar, teman-teman cek respon pasien. Kalau misalnya tidak ada respon, teman-teman langsung cek nadi karotisnya. Ya. Kalau nadinya nggak ada, berarti lakukan tindakan RJP. Itu nanti di praktikum selanjutnya ya, saya jelaskan RJP seperti apa. Tapi kalau pasien datang, ketika teman-teman cek respon, ternyata GCS-nya ada poin. Ya maksudnya teman-teman menemukan poin GCS, misalnya, oh kesadarannya kayaknya sopor, ya dia cuman bisa gerak-gerak gitu ya. Nah berarti nggak perlu cek nadi. Sebenarnya pasiennya ada gitu ya, maksudnya masih hidup, tapi penurunan kesadaran. Ya itu yang harus teman-teman lakukan. Yang kedua, saya mau tanya, ada yang tahu kenapa bed IGD atau ICU itu diletakkan atau posisinya itu nggak nempel ke tembok? Biar lebih mudah dibawa, mungkin. Nah, buat perawat ya. Jadi nanti ada beberapa tindakan yang perawatnya itu harus ada di atas pasien ya. Jadi ini dikasih sengaja dikasih space di sini untuk membantu perawatnya biar mobilitasnya gampang. Dan ini bisa dilepas ya kalau misalnya mau ada tindakan. Nah, ini bisa dilepas ya. Jadi lebih leluasa ketika kita mau melakukan tindakan. Nah, tadi ya, pasien sudah datang, sudah dicek respon. Pak, Bu, bisa dengar suara saya? Tidak ada respon ya. Cek nadi, nadinya ada gitu ya. Tapi kita dengar ternyata ada suara stridor. Stridor apa? Ada yang masih ingat? Ngorok ya. Ya diindikasikan ada benda yang menghalangi jalan nafas. Biasanya teman-teman bisa cek bendanya apa nih yang menghalangi jalan nafas pasien. Yang pertama kita harus membuka jalan nafasnya dulu untuk tahu ya apa yang menghalangi jalan nafas pasien. Tapi di sini saya kasih dua kasus. Yang pertama, pasien kegawatan dengan kondisi tidak sadarkan itu bisa karena pasien dengan penyakit bawaan ya, contohnya misalnya penyakit kronis jantung gitu ya, atau bisa jadi pasien datang dengan kondisi nggak sadar akibat adanya kecelakaan lalu lintas. Nah di sini ada dua teknik, misalnya pasien pertama datang dengan kondisi tidak sadar akibat henti jantung misalnya ya, atau kondisi penurunan kesadaran akibat penyakit kronis ya. Nah maka untuk ngecek jalan nafas ya teman-teman cukup menggunakan teknik head till chin lift untuk membuka jalan nafas. Head till chin lift ya. Headnya berarti dagu dari pasien ditekan ya, dagu pasien diangkat dikit ya. Dengan kita posisikan head till chin lift maka jalan nafas pasien akan terbuka ya. Baru kita lihat, oh di sini ternyata jalan nafasnya terhalang oleh lidah yang jatuh ke belakang ya. Itu kasus-kasus pada pasien yang tidak trauma ya, pasien non trauma. Nah sekarang kalau pasien trauma, ketika pasien datang selain suara stridor biasanya teman-teman mendengarkan suara gargling juga, misalnya akibat ada pendarahan ya di area mulut. Nah maka untuk pasien-pasien trauma apalagi ditemukan tanda-tanda misalnya ada jejas nih di area leher gitu ya, atau di area dada, dan ada luka di area kepala, ditambah ada pendarahan di telinga, hidung, mulut gitu ya, maka teman-teman tidak boleh membuka jalan nafasnya menggunakan teknik head till chin lift ya. Kenapa? Karena pasien diindikasikan beresiko cedera servikal ya. Maka tindakan yang bisa teman-teman lakukan untuk membuka jalan nafasnya itu menggunakan teknik jaw thrust. Jadi jaw thrust itu posisi teman-teman ada di atas pasien ya,
seperti ini. Nanti tangannya diem atau 3 jari di belakang leher pasien. Nah, jari telunjuk ini saya akan tahan ke bagian bahu pasien seperti ini. Ya, 3 di belakang, telunjuk di bahu, jempol saya akan membuka mulut pasien. Nah, jadi telunjuk saya ini fungsinya untuk menahan. Ya, jadi kayak gini. Biar kelihatan ya. Nah, jadi 3 jari itu di cervical ya, di leher pasien bagian belakang untuk memfiksasi. 2 jari saya ini saya tahan ke bagian bahu pasien biar posisinya lurus gitu ya. Nah, jempol nanti bisa kita pakai untuk membuka jalan nafas. Ya, dengan kondisi seperti ini maka jalan nafas pasien akan terbuka dengan kondisi leher tetap terfiksasi. Ya, bayang ya. Nah, itu untuk jaw thrust. Nah, kalau sudah, tadi kita udah tahu nih, ternyata kalau sumbatannya gargling, berarti yang harus dilakukan adalah siapkan suctioning ya, nyalakan alat suctionnya, terus suctioning di bagian mulut luar ya, bagian suctioning di bagian mulut. Nah, kalau ternyata sumbatannya itu adalah lidah yang jatuh ke belakang akibat penurunan kesadaran, maka teman-teman siapkan oropharyngeal airway. Nah, oropharyngeal airway ini dia dibagi menjadi beberapa ukuran ya. Karena pasien nggak sadar atau kegawatan itu tidak selalu dewasa atau selalu anak. Nah, di sini teman-teman bisa mengukur caranya menggunakan oropharyngeal, diukur dari telinga ke mulut pasien. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau di IGD jarang banget teman-teman ngelihat perawat ukur ya, karena mereka biasanya sudah tahu dikira-kira oh ini kayaknya pakai yang ukuran ini deh ya, untuk leher segitu kayak ini. Nah, tapi kalau misalnya bisa ngukur, yang ukur aja dulu ya kalau masih belajar. Nah, posisi oropharyngeal airway itu kan ketika dimasukin itu dia kayak gini ya. Ya kan, dia mengikuti jalan nafas ya, agar udara tetap bisa masuk dengan jalan nafas tidak terhalangi oleh benda apapun ya, mau itu lidah ataupun misalnya makanan ya. Makanya tadi kenapa di awal kita harus ngecek dulu apa yang menghalangi gitu ya, takutnya bukan lidah ya, ternyata memang sebelumnya dia makan bakso misalnya ya, keselak atau seperti apa ya. Nah, sekarang kita lihat cara pasangnya. Walaupun posisi opa itu nanti ketika masuk dia seperti ini, gini kan ya, gini. Nah, gini kan ya. Harusnya kan gini ya. Tapi cara teman-teman masukin itu kayak gini dulu. Misalnya kan head chin lift ya, jadi angkat gitu ya. Ini masuk ke sini dulu. Kenapa harus seperti ini, ada yang tahu? Dia nahan lidah dulu biar bertahan di tempatnya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung dorong seperti ini, lidahnya akan terus ikut ke dalam, malah makin ke dalam. Makanya pasang dulu seperti ini, tekan lidahnya ya. Udah di ujung pangkal lidah, itu ditekan lidahnya, baru teman-teman putar. Masukin. Ya. Jadi masukinnya gini dulu, udah masuk ke pangkal lidah, putar, masukin. Ya. Jadi kalau misalnya oropharyngealnya pas, ini akan tepat berhenti di bibir pasien. Kalau dia kepanjangan dia biasanya rada nongol ya. Nah, atau kalau kepanjangan beresiko juga mencederai saluran nafas bagian atas ya. Tapi yang bahaya juga kalau terlalu kecil. Ya, kalau bisa tidak terlalu kecil, dia nggak nyampe ke jalan nafas sehingga ya lidah masih bisa jatuh ke bawah, nggak ketahan sama oropharyngeal airway ini, gitu ya. Nah, kalau sudah terpasang, teman-teman jangan lupa untuk fiksasi. Fiksasinya ini hati-hati ya, harus estetik karena di muka ya teman-teman ya, jangan asal belut gitu ya, kasihan pasiennya. Nah, biasanya kalau untuk oropharyngeal airway kita pakainya teknik kupu-kupu ya. Yang nanti tinggal dipasang aja. Nah, nanti kalau misalnya dirasa masih kurang kuat ya, teman-teman bisa sebaliknya, jadi nanti kayak bentuk X di mulut ya, difiksasi bentuk X. Ada yang masih belum bisa ngerobek nggak pakai gunting?
Nah, harus bisa ya, nanti di IGD jangan sampai sibuk nyari gunting ya. Trak harus bisa. Ya, nanti belajar ngerobekin ya. Nah, ke handscoon. Iya. Nanti bisa buka handscoon dulu atau minta bantuan timnya nanti ya untuk buka handscoon. Nah, setelah itu nanti teman-teman cek kembali, dievaluasi kembali apakah ada suara nafas tambahan atau tidak. Kalau tidak ada berarti sudah dirasa clear. Teman-teman bisa nanti ke leadernya bilang, leader untuk airway clear. Ya, leader airway clear. Ya. Nah, ini juga masih di airway teman-teman. Tadi ada satu alat namanya nekolar. Nekolar ini fungsinya untuk Menyangga. tadi ya fiksasi, karena kalau misalnya pasien dengan trauma, ini kan kondisinya harus seperti ini ya. Jadi kalau tidak ada alat, terus timnya kurang, teman-teman harus seperti ini terus, nggak boleh dilepas. Ya, kecuali kalau di rumah sakit misalnya lebih kreatif nih, ada yang ngeganjel pakai bantalan ya, nah, pakai kain di sini. Tapi kalau misalnya ada nekolar ya kita pakai nekolar aja, gitu ya. Nah di sini gue ininya dulu. Nah nekolar ini dia bisa di adjust ya, disesuaikan dengan panjang leher pasien. Jadi biasanya nanti kita cek leher pasiennya berapa panjangnya gitu ya, pakai tangan aja. Nanti tinggal disesuaikan sama panjang di sini. Ya, kalau misalnya ternyata di sini kurang, ini bisa diatur sama teman-teman kepanjangannya. Ya, caranya ini nanti dibuka. Nanti tinggal diatur. Nih, bisa diturunin. Ya. Oke, kalau sudah, misalnya udah cukup segini, teman-teman kunci lagi nih, jangan lupa. Ya, kalau sudah, baru kita pasang. Dipasangnya nggak bisa sendiri ya, jadi butuh tim. Nanti saya pegang, misalnya ke tim saya sama Bu Indah, nanti dibantu untuk disusuri masuk ke dalam. Ya, baru kalau sudah terpasang nekolar, maka teman-teman boleh lepas atau tidak perlu fiksasi pegang terus kayak gini ya, jadi boleh dilepaskan saja. Nah ini airway sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu untuk tindakan airway? Cukup ya. Jadi untuk airway tujuan kita adalah untuk membebaskan jalan nafas dan sudah dipastikan tidak ada sumbatan di jalan nafas ya. Tadi teknik penggunaan oropharyngeal airway dan teknik penggunaan nekolar ya. Yang kedua kita masuk ke poin breathing atau B. Nah masih ingat di B apa aja yang harus kita lakukan teman-teman? Ayo waktu perkuliahan. Look, listen, and feel ya. Look, dilihat. Apa yang dilihat? Pergerakan dada. Pergerakan dada ya. Berarti kita lihat retraksi dadanya. Apakah normal antara dada sebelah kanan atau dada sebelah kiri? Takutnya misalnya pasiennya ternyata ada tension pneumotoraks. Ini pasien kecelakaan misalnya ya. Ternyata ada tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks itu penumpukan tekanan udara di bagian paru ya. Nanti kita belum masuk teorinya, itu nanti diajarin pas di needle tracheostomy ya. Nah setelah itu kita lihat misalnya, oh ternyata paru-paru atau dada sebelah kanan aja yang bergerak ya, berarti kita curiga ada kondisi atau masalah di dada sebelah kiri ya. Terus look, listen, apalagi yang didengarkan? Suara nafas. Nah tadi kalau misalnya di airway boleh. Kenapa sakit kepala? Oke. Nah, tadi di airway di breathing tadi udah ya, look, listen. Nah, kalau di airway tadi didengarkannya berarti hanya suara nafas, ya berarti apa yang didengarkan? Breathing, gargling gitu ya, atau suara stridor. Nah, kalau di breathing berarti kita lebih dalam mendengarkan suara nafas, saluran nafas bagian bawah. Ya, oke. Balik lagi ke pempis respirasi. Saya ingatkan kembali. Di mana aja diceknya suara nafas? Di Trakea. Ini bronkovasikuler ya. Diingatkan kembali. Berarti dicek. Nah, ini kalau untuk pasien-pasien yang terpasang nekolar, teman-teman boleh ini makanya dikasih celah ya untuk sambil ngecek kalau misalnya terhalang gitu ya, dicek
sama di vesikular. Nah, kalau sudah dicek semuanya, baru teman-teman tentukan suara nafas apa yang teman-teman dengar. Misalnya, oh ternyata suara nafas yang didengarkan itu adalah suara nafas ronhi. Kalau ronhi berarti ada apa? Penyempitan. Itu Ronhi mah ada cairan. Cairan. Kalau penyempitan apa? Wheezing. Wheezing, ya. Nah, itu yang harus teman-teman dengarkan. Look, listen, and feel. Nah, apa yang dirasakan? hembusan nafas. Hembusan nafas ya. Jadi cukup teman-teman untuk hembusan nafas dicek kekuatan nafasnya aja. Ya. Oke. Tadi satu lagi mungkin di look saya lupa. Untuk di look teman-teman lihat juga usaha nafasnya. Apakah usaha nafas dia membutuhkan otot bantu nafas tambahan atau tidak? Misalnya terlihat trapeziusnya ikut bergerak atau cuping hidungnya ikut bergerak. Ya mengembang tipis gitu ya. Nah, itu untuk di breathing. Nah, kalau sudah teman-teman tentukan dengan look, listen, dan feel, maka teman-teman tentukan untuk pemberian terapi oksigen. Biasanya, yang tadi saya bilang ya, terapi oksigen ini disesuaikan. Kalau sudah ada tanda-tanda kejadian gagal nafas, misalnya pasiennya henti nafas gitu ya, pasien biasanya tidak lagi diberikan terapi oksigen, tapi langsung diberikan tindakan intubasi ya. Jadi masukin alat, selang gitu ya ke saluran nafas, terus nanti kasih amobek, kalau nggak amobek langsung sambungkan ke ventilator ya. Jadi fungsi parunya akan digantikan oleh alat dulu sementara ya. Tapi kalau misalnya masih sekiranya nafasnya masih ada, belum ada tanda-tanda kejadian gagal nafas, maka pasien diberikan terapi oksigen terlebih dahulu ya. Oke, ini di breathing. Jadi kalau breathingnya udah selesai, nanti tim yang pegang breathing langsung ke leader, lapor breathing clear. Ya, berarti sudah selesai. Sekarang masuk ke tahap yang ketiga. Yang ketiga ada apa? Circulation. Nah, circulation di sini teman-teman harus membedakan juga ya antara pasien trauma dan pasien non trauma. Kalau pada pasien trauma, ini yang harus diperhatikan di circulation adalah luka terbuka atau adanya pendarahan masif ya. Kalau misalnya teman-teman menemukan pasien kecelakaan ternyata ada open fracture nih gitu ya di bagian kaki sebelah kanan, maka yang harus teman-teman segera lakukan adalah menghentikan pendarahannya gitu ya, hentikan pendarahannya. Terus cek juga yang lain, apa aja yang harus dicek atau tanda gejala kegawatan di circulation apa aja coba? CRT, terus akral. Yang paling khas kalau pasien tanda-tanda shock itu apa? Kebiruan. Turgor kulit, Ibu. Turgor kulit. Tekanan darah itu biasanya mulai hipotensi ya di 50 atau di 60 gitu ya. Tekanan darah, terus nadi tadi betul ya, nadi biasanya sudah mulai melemah atau tidak teraba ya. Nah, itu yang harus teman-teman pastikan ketika ngecek circulation ya pada pasien trauma tadi yang saya jelasin ya. Ada pendarahan berarti di stop dulu pendarahannya. Nah, sekarang kalau pasien yang non trauma, circulationnya apa yang harus diperhatikan? Kan resiko shock sebetulnya tidak terlalu beresiko ya karena tidak ada pendarahan, tapi yang harus diperhatikan adalah kondisi apa ini? Jantung ya. Maka circulationnya kita pastikan perfusi jantungnya baik dengan cara apa? Cek rekam jantung atau aktivitas jantung ya, karena sirkulasi di dalam tubuh atau perfusi di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh kerja jantung. Kalau jantungnya melemah maka sirkulasinya akan bermasalah ya. Nah, berarti kalau misalnya pasien cedera ya, tadi misalnya kita langsung lakukan penghentian pendarahan ya. Setelah itu kita lakukan pemasangan infus. Teman-teman udah pernah praktikum infus? Lulus nggak? Dulu. Ya, ini alasan juga kenapa keperawatan gawat darurat disimpan di akhir, karena tindakan yang dilakukan di praktek keperawatan gawat darurat itu sifatnya komprehensif. Pemasangan infus harus bisa, kateter harus bisa, NGT harus bisa, perawatan luka harus bisa, ya terapi oksigen harus harus bisa, harus bisa, ya. Nah, jadi ini jangan harus lupa ya, semua dilakukan nanti ya. Ya, jadi kenapa alasannya di perawatan gawat darurat ini sifatnya komprehensif, gitu ya di akhir, karena teman-teman harus udah siap ya melakukan infus, siap gitu ya. Kateter siap, gitu kan ya, suction siap, siap aja dulu kan ya.
Ya, jadi nanti teman-teman langsung lakukan tindakan. Nah, sedikit saya kasih bocoran. Kemungkinan kalau ini kan jadikan ujian praktikum nanti ya. Nah, di pemeriksaan ini nanti ujiannya teman-teman itu sifatnya kelompok. Ya, karena tadi yang saya bilang untuk perawatan gawat darurat itu nggak bisa dilakukan sendiri, harus tim ya. Kalau secara teori waktu saya jelaskan di kelas sama teman-teman secara detail itu kan satu-satu RW seperti apa ya, breathing seperti apa. Pada kenyataannya ketika pasien sudah ada di depan mata itu dilakukannya nggak boleh satu-satu, tapi dilakukan bersamaan. Jadi yang di RW yang breathing circulation. Kalau misalnya di RW satu-satu itu pendarahan didiemin, udah gitu ya. Kirain gitu, Bu. Yang enggak. Makanya saya bilang juga di perawatan gawat darurat itu sifatnya apa? Kolaborasi atau tim, sehingga nggak bisa sendiri teman-teman mengatasi pasien dengan kondisi kegawatan ya. Jadi harus tim. Tadi aja satunya contoh. Saya mau pasang neck collar, kalau nggak dibantu Bu nggak, saya nggak akan bisa. Karena saya harus jauh keras megang pasien. Terus gimana caranya saya mau masukin neck collar ya? Makanya saya butuh tim untuk membantu ya. Nah ini tadi, jadi kalau misalnya pas ujian itu kan nanti saya pilih siapa yang jadi leader. Nanti leader akan menentukan perawat A misalnya di RW, ini di breathing, circulation, disability. Nah semuanya akan berjalan di tugasnya masing-masing. Yang di RW breathing, circulation gitu ya. Nah nanti ketika pelaksanaan ya, misalnya infus circulation nih, bagian circulation pasang infusnya nggak harus sedetail teman-teman waktu ujian praktikum infus ya, karena udah pada lulus kan ini ya. Nah jadi nanti yang saya lihat adalah secara umumnya aja, teman-teman benar nggak alat yang dibawa apa aja ya, misalnya cairannya, selang infusnya dibawa ya, IV lainnya dibawa, terus apa lagi plaster ya, semuanya udah siapin. Terus nanti teman-teman tinggal pasang, tapi lihat juga, saya akan melihat sedikit prosedurnya. Misalnya kalau infus kan selangnya dulu ya dimasukin, baru keluarin airnya gitu ya. Jadi selangnya sudah dipastikan terisi. Jangan sampai pasang dulu selang, nanti udah dipasang baru pasang infus. Nah itu dilihat. Jadi walaupun tidak sedetail waktu teman-teman ujian sesuai SOP, tapi saya akan lihat secara umum di perawatan gawat darurat kan memang harus sesuai, bener ya, nggak bisa asal-asalan, sesuai atau tidak ya. Termasuk nanti setelah pasang infus. Nah infus ini kalau di perawatan gawat darurat teman-teman jangan jangan bertanya misalnya berapa tetesannya gitu ya, karena kalau di perawatan gawat darurat apalagi pasiennya sudah kondisi shock, diberikan cairannya itu diguyur ya, dan tidak hanya satu jalur, biasanya 1, 2, 3, 4 kalau udah shock banget ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri ya. Dan itu pun pemberiannya diguyur, ditambah kalau udah shock banget sambil dicepat ya, jadi si cairannya akan langsung masuk ya dengan cepat ya. Nah sekarang masalahnya nih, saya punya gambaran sama teman-teman ya, saya mau lihat teman-teman berpikir kritis atau tidak. Misalnya gini, pasien udah diberikan cairan ya, cairan infus udah 4 jalur ya, udah diguyur semuanya. Tiba-tiba setelah dilakukan pemasangan infus, pasiennya udah. Nah saya mau tanya teman-teman, mau ngapain kalau pasiennya udah? Menghentikan infus, dihentikan, tapi tanda-tanda shock masih ada. Berarti kondisi shock ini diakibatkan karena kekurangan cairan kan ya? Nah, tapi kalau dihentikan cairannya, pasien kekurangan cairan loh. Pemberiannya jadi dikurangi. Pemberian dikurangi. Oke, terus apa lagi yang harus dicek? Outputnya Ibu. Output, oke. Pasang kateter, misalnya ya, perawat B langsung pasang kateter. Jadi saat pemasangan infus, pasang kateter nih untuk melihat balance cairannya ya, cairan outputnya. Dipasang kateter. Nah, pasang kateter pakai teknik steril ya. Jadi nanti yang kebagian pasang kateter jangan asal-asalan juga, tetap harus pakai sarung tangan steril. Terus cara ngebuka bungkus kateter gimana, dan akan lebih mudah menurut saya nanti saat ujian. Teman-teman kalau misalnya waktu ujian kateter kan sendiri ya, jadi nggak boleh sampai ada yang terlewat ya. Kalau ini kan tim, nanti kalau misalnya ada yang kelupaan gel belum, kan punya temen, lupa gelnya, nanti temennya yang kasih ya. Kalau misalnya teman-teman udah pakai sarung tangan steril ya, nanti tinggal dibantu sama tim ya, komunikasi lah ya sama temennya ya. Ya, nah pasang kateter, udah pasang kateter, terus kan di sini disiapkan urin bag nih. Ini urin bag.
pasang kateter, pasang urin bagnya. Ternyata ketika dipasang gak ada urin yang keluar, sedikit pun. Tapi pasien badannya udem. Ketika dipasang urin kan harusnya ketika cairan masuk ke dalam tubuh pasien, outputnya akan seimbang ya, balance dong ya, yang masuk berapa yang keluar berapa. Nah ini pasiennya udem, pasang kateter, urinnya nggak keluar. Berarti ada sumber. Berarti iya, ginjalnya mungkin Ayo jangan terlalu jauh dulu mikir ya. Mungkin nggak masuk. Jadi, nah ini ya, ini yang dibutuhkan pikiran-pikiran kritis perawat IGD ya, atau perawat gawat darurat. Jadi ketika teman-teman ngelihat pasiennya udem dengan kondisi urin tidak sama sekali keluar, berarti teman-teman harus langsung anatomi fisiologinya jalan. Cairan masuk ke dalam tubuh, kondisi shock masih ada, berarti intraseluler tidak mendapatkan cairan. Oh, kemungkinan cairan shift ke Seluler. ekstraseluler. Sekarang kalau shift ke ekstraseluler, cairan keluar nggak lewat urin? Enggak. Ya enggak kan ya, dia mah langsung ke ekstraseluler aja, makanya tadi langsung udem. Makanya tindakan yang harus segera teman-teman lakukan itu adalah lapor ke dokternya. Apa yang harus dilakukan? Dok, mau ngomong apa sama dokter? Cairannya masuk ke seluler. Jadi pasiennya udem. Dok, udem. Furosemid kayaknya harus masuk. Tahu furosemid apa? Biar pipis. Furosemid itu sifatnya diuretik, dia akan menarik cairan dari ekstrasel ke intrasel ya. Nah sekarang kalau udah dikasih furosemid, misalnya dokter, pasiennya udem, urinnya 0 misalnya, kayaknya shift deh cairan, kasih furosemid dok. Nah barulah dokternya yang ngasih dosis furosemid ya. Jadi tugas perawat, walaupun kita tidak ada kewajiban untuk memberikan obat, tapi kita harus lebih kritis ya ketika melihat pasien kita ada yang aneh nih, ada yang nggak beres gitu ya. Tapi kita harus tahu apa yang melakukan tindakan gitu ya. Maka dokternya kasih furosemid dok, kayaknya dia udem, shift cairan nih, cairan masuk tapi urin 0. Nah kan pinter perawatnya ya. Nah jadi dokter tuh, oh iya benar mah pinter perawatnya, jangan main-main gitu kan ya. Nah jadi otak kita itu lebih kritis gitu ya untuk menentukan tindakan apa sih yang harus dilakukan. Kalau sudah dikasih furosemid, cairan kan akan shift tuh, ditarik ke intraseluler. Biasanya baru langsung keluar dari urin. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien udem, urin gak keluar, teman-teman harus curiga, ini kayaknya cairannya shift ke ekstraseluler, ekstrasel. Ya, bayang? Bayang. Sip. Nah, sudah pasang infus, kateter, satu lagi kita pasang NGT. Ingat ya, fungsi pemasangan NGT di area keperawatan gawat darurat itu bukan untuk pemberian nutrisi, tapi untuk bilas lambung. Udah kan praktikum bilas lambung? Nah, enak kan saya berarti kan ya, nggak usah jelaskan lagi. Coba sedikit tentang pelaksanaan bilas lambung. Gimana sih pelaksanaan bilas lambung? Kan dipasang nih, ya dipasang, diukur dulu gitu kan? Diukur, dipasang, terus dicek masuk atau tidak. Terus setelah itu ditampung. Urin bag. dipasang apa? Bisa ke urin bag kolektor. Kolektor bag. Sebelum ke sana apa? Oh, masukin cairan dulu. Iya, Cek dulu residu. Cek. Oh iya, cek residu. residu. Tuh ya. Dikit lagi ya. Residu dulu. Kenapa harus dicek residu? Karena misalnya kita lihat dulu kondisi di dalam lambungnya sekarang seperti apa. Kalau pasien kecelakaan dengan trauma biasanya ada pendarahan, ya. Atau pasien non trauma misalnya, kan ditanya tuh sebelumnya makanan terakhir yang dimakan apa? Ya takutnya dia keracunan gitu ya atau apa. Nah, itu cek kita residunya. Diambil, dilihat, kalau sudah baru kita masukkan NaCl, baru sambungin ke baik. Nah, ya. Baru dilihat cairannya seperti apa. Oke? Bayang ya. Jadi di circulation tadi teman-teman pastikan kalau ada trauma, berarti hentikan dulu pendarahannya, baru cairan ya, kateter, NGT. Tapi kalau timnya banyak bisa dilakukan barengan, yang satu ada infus, yang satu kateter, yang satu NGT, yang satu balut luka ya, atau hentikan pendarahan. Bayang sampai sini circulation? Bayang ya. Nah, nanti kalau udah selesai teman-teman cek lagi tekanan darahnya sudah mulai membaik misalnya ya.
struktur kulitnya membaik, apalnya sudah mulai tidak dingin, gitu ya, nadinya sudah mulai kabat, berarti pasti tindakan yang teman-teman lakukan sudah ada hasilnya, ya. Bilang ke leader, circulation clear, ya. Nanti leader akan ngecek lagi secara umum, oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, ada apa? Disability apa? Kesadaran. Kesadaran, ya. Apa yang harus dicek kesadaran teman-teman? GCS. GCS, ya. Udah diingat-ingat lagi GCS-nya? Iya. Ya, jadi di awal itu kan teman-teman disuruh cek respon ya. Saya bilang kalau ada pasien baru datang kita cek respon. Nah, teman-teman ketika cek respon itu gak harus mikir lagi E-nya berapa, verbalnya berapa, motoriknya berapa. Jadi udah harus langsung cek respon, lihat E-nya, motoriknya, verbalnya, langsung tentukan poinnya berapa. Ya. Nanti misalnya GCS-nya, oh GCS-nya ternyata 4 masuknya interpretasi apa? Koma ya? Semikoma ya? Semikoma. Ya, kalau misalnya udah ditentukan, nah sekarang pas disability teman-teman cek lagi ada perbaikan nggak? Seharusnya ketika pasien penurunan kesadaran, terus shocknya sudah diatasi, airway-nya aman, ya breathing-nya aman, harusnya ada perbaikan, peningkatan kesadaran. Makanya dicek lagi di disability, ada nggak perbaikan atau justru perburukan? Kalau perburukan berarti ada sesuatu yang belum tertangani, apa nih gitu ya. Nah, kalau sudah disability bisa juga pakai pen light ya, teman-teman. Ngecek pupil mata ya. Nah, yang terakhir ada exposure. Apa itu exposure? Ngecek keseluruhan kondisi tubuh ya. Caranya nanti ada teknik log roll. Ya, saya minta 3 orang di sini. 3 orang berdiri di sini. Yuk. 3 orang. Yang dekat. Nah, log roll ini nanti teman-teman minta izin ke keluarga. Kalau bajunya susah dibuka boleh digunting ya, digunting semuanya bajunya. Terus nanti yang di bagian atas megang kepala, ya. Nanti yang bertiga teman-teman kita akan memilihkan satu sisi untuk teman-teman tim yang lain. Di sini nanti saya ada meninggal ya leadernya untuk ngecek kondisi belakang pasien. Ya, takutnya ada luka tapi perbaikannya kok nggak bagus, ternyata di sini ada robekan, ada pendarahan masif nggak kelihatan ya, karena kan tadi kita fokusnya hanya di depan aja ya. Nah, yang bertiga tangannya bentuk silang seperti ini. Nah, tangan pasien nanti diberikan nggak peluk pasien ini. Nah, yang atas pegang kepala gini ya. Nanti aba-aba dari Bu Inga. Jadi jangan semuanya gitu. Leader aja yang gitu ya. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, dicek ya yang bagian sini ngecek boleh pakai kasa, pakai apa sambil di Hitungan ketiga turunkan ya. 1, 2, 3. Jadi hitungannya di 1 orang ya, jangan semua ngitung. Nanti 1, 2, 3 di sana udah 3, sini satu nyenyeng ya pasiennya. Jadi cukup di leader. Semua aba-aba ada di leader. Ya. Nah, kalau sudah exposure jangan lupa langsung dipasangkan lagi baju. Ya, karena tadi pasien kegawatan ini dia beresiko perubahan klinisnya cepat ya, apalagi kondisi hipotermi itu cepat banget berubah. Jadi harus dipastikan teman-teman pakaiin lagi bajunya dengan benar. Nah, setelah selesai sampai exposure, apa yang dilakukan? Ditulis di dokumentasi. Evaluasi lagi dari awal ya. Tadi misalnya nanti leader minta RW, nanti yang tim RW tadi ngecek lagi RW berarti oh nggak ada suara kesamaan, semuanya masih terpasang gitu ya. RW clear. Oke, yang breathing juga ngecek oksigenasinya, saturasi oksigen, terus tadi pergerakan dada gitu ya. Misalnya breathing clear, circulation ngecek lagi ya, tanda-tanda shocknya masih ada atau tidak gitu ya, sudah mulai ada perbaikan. Circulation clear, disability kesadarannya ya, sampai exposure. Kalau sudah clear semuanya, baru teman-teman boleh pindah ke step secondary survey ya. Bayangkan ini yang saya sebutkan ke teman-teman saat perkuliahan. Kenapa secondary survey ini kalau kita tim gawat darurat bilangnya haram dilakukan ketika primary survey belum clear ya. Kebayang
kalau tadi kondisi vitalnya aja belum clear, kita mau bawa ke secondary survey, pasien bisa jadi makin bermasalah gitu ya. Jadi pastikan primary survey-nya sudah clear semua atau teratasi, baru kita boleh pindah ke secondary survey. Oke, ada yang bertanyakan dulu sampai sini? Ibu berarti Ibu berarti kalau misal yang jadi leadernya itu hanya memantau atau Jadi gini, leader ini dia kalau timnya banyak, misalnya airway, breathing, circulation, disability, exposure, ada 5 orang timnya, 6 sama leader. Nah, leader nggak usah ngelakuin apa-apa, leader hanya mengobservasi aja, melihat ya, atau mendampingi. Ya minimal kan leader harus fokus nih, itu bagian ini ya. Jadi bukan leader diam gitu kan ya, tapi dia justru yang mengendalikan semua, karena semua tim itu harus hanya mendengarkan instruksi dari leader. Jadi kalau misalnya si A ngasih tahu si B, kalau bisa si B nggak usah dengar si A, fokusnya ke leader, jadi satu suara semuanya. Tapi kalau misalnya timnya kurang, karena misalnya lagi banyak pasien nih, maka leader ikut turun tangan untuk melakukan tindakan gitu ya. Jadi nanti saat ujian, teman-teman kan saya bagi, tapi saya sesuaikan dengan jumlah kelompok dulu. Misalnya kelompok ini berapa orang, oh satu tim berarti kemungkinan berapa orang, tapi kemungkinan saat ujian leader tetap ikut turun ya, jadi nggak ada leader yang bingung. Karena kalau masih praktek, masih latihan kita belajar, itu akan bingung. Saya pun ngelihat teman-teman kakak tingkat pun kakak tingkat kalian pun agak bingung ketika ujian tuh, bingung harus apa. Kenapa bisa bingung? Karena kalian nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Coba kalau kaliannya langsung, nanti kan saya dapat kasus nih, teman-teman dapat kasusnya itu ada pasien trauma, ada pasien non trauma, harus bisa membedakan gimana penanganan pasien trauma dan penanganan pasien non trauma gitu ya. Jadi nanti bisa membedakan. Kalau misalnya leader itu kan biasanya saya suruh masuk duluan nih, leader suruh masuk duluan, saya kasih kasusnya, terus nanti leader akan menjelaskan sama timnya, ini kasusnya gini. Saat itu baru leader membagi bagian tugas. Tapi pembagian kelompoknya nanti di hari H ya teman-teman ya, termasuk pembagian leadernya juga di hari H. Jadi teman-teman harus ngafalin semuanya, airway, breathing, circulation, disability, exposure. Kalau dibagi dari sekarang ya udah saya ngafalin airway, terus kan. Nah, jadi itu yang harus dipersiapkan. Oke? Ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Boleh. Kalau misalnya udah pemasangan oksigen kayak gitu, terus mau masang NGT gimana? Lepas dulu. Lepas aja dulu. Pasang NGT, tapi jangan lupa dipasang lagi ya. Jadi pasangnya harus cepat, nggak boleh lama ya. Nah makanya tadi saya bilang kenapa kalau pasien kondisi kegawatan itu plesternya harus estetik. Kebayang nggak nanti pasang lagi kateter, kalau di sini Pak Balata ya penuh gitu sih mukanya, belum lagi kalau harus terpasang intubasi misalnya ya, intubasi kan harus difiksasi lagi sama ya. Tapi kalau udah pasang NGT jangan lupa, ini banyak yang kelupaan, pasang lagi oksigen ya. Tapi selama pemasangan NGT harus dipantau juga kondisi nafasnya. Jadi nanti pas bagian circulation nih masang NGT, nanti orang yang bertanggung jawab di breathing dia ikut di situ, tapi untuk memantau nafasnya gitu. Lihat monitor respirasi rate-nya berapa, saturasi oksigennya turun nggak gitu ya, atau seperti apa. Oke? Ada tambahan dulu ya. Nah, sekarang teman-teman di sini boleh nyobain dulu nih ya pemasangan neck collar, pemasangan oropharyngeal airway, atau mungkin ngebuka bed lungnya. Takut nanti bingung saat ujian ya gimana cara ngebukanya. Lama di Soalnya nanti saat ujian itu nanti nilainya kelompok, tapi saya nilai perorangan juga ya. Nanti ada yang karena dia bingung harus apa ya, yang pengalaman saya, dia sibuk cuma gitu. Yang lain gerak dia cuma gitu, atau cuma ngintilin temennya doang gini doang gitu ya. Jadi nanti ketika dibagi teman-teman harus tahu tindakan apa yang harus saya lakukan, berarti itu yang dikerjakan. Kalau misalnya tindakannya udah selesai, misalnya saya di airway kan biasanya cepet ya, pasang opak, tek beres. Nah kalau ngelihat temennya di circulation kesusahan, bantuin temennya, tapi lapor dulu ke leader, airway clear, saya bantu di circulation ya. Jadi bisa double gitu Bu. Boleh. Tapi tadi harus lapor ya, lapor dulu. Ibu kalau misalkan ada kasus nih kayak kecelakaan kan open fracture gitu kan, kita kan harus menghentikan pendarahan kan, sedangkan kalau fracture tuh kan nggak boleh gerak, digerakin. Nah itu gimana Ibu? Hentikan pendarahan, berarti kita hentikan pendarahannya di dep. Tapi tetap nggak apa-apa. Di dep nggak apa-apa, tapi jangan ditekan ya. Di open fracture-nya jangan kita reposisi ya. Itu biarkan nanti tim bedah yang
mengatasi. Tapi kalau pada pasien-pasien open fracture dengan kondisi open fracture-nya sudah keluar banget dengan pendarahan masif ya, kondisi pasiennya itu biasanya langsung sito dimasukin ke ruang pembedahan. Jadi nanti primary survey-nya bisa dilakukan sambil di ruang bedah. Jadi sambil ditindak ya untuk open fracture-nya. Kecuali kalau masih di pre-hospital ya, atau misalnya belum ada tindakan pembedahan, itu kita maksimal mungkin ngedepnya ya ditutup aja dulu gitu ya, gimana caranya biar nggak Berarti masuk kalau misal di luar rumah sakit itu dipasang kayak apa? Bidai. Bidai dulu baru ditip gitu. Di- Sambil gitu. Nah, jadi ditutup dulu pakai kasa misalnya atau pakai di dep, baru pasang Baru pasang bidai. bidai. Tapi jangan pakai verbannya, jangan ditutup ya. Ah. Nah, pokoknya nggak boleh direposisi aja. Kalau misalnya teman-teman menemukan kondisi open fracture, misalnya tulangnya keluar, jangan sok-sokan didiemin aja ya. Cuman kita harus tadi gimana caranya biar dia tidak mobilisasi ya, atau tetap imobilisasi, tetap diam ya. Caranya bidai tadi ya, didiemin biar kakinya nggak banyak bergerak, tapi lukanya tutup aja pakai kasa lembab misalnya gitu, biar nggak infeksi ya. Oke, sok boleh dicoba.